Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng sebelum menghadapi interview kerja untuk posisi personal assistant. Nah, ada nggak nih teman-teman di sini yang lagi mau menghadapi interview dengan HR untuk posisi personal assistant? Mungkin ada yang kayak bingung, Kak, aku belajarnya dari mana ya? Aku kira-kira ditanya apa ya? Nah, teman-teman di sini aku akan mencantumkan 50 pertanyaan yang mungkin muncul pada saat teman-teman itu akan melamar kerja menjadi seorang personal assistant. Setiap pertanyaan yang aku cantumin di sini tidak untuk dihafal jawabannya, tapi dipahami pertanyaannya. Nanti teman-teman coba latih ya secara spontan, secara lisan, ucapkan saja. Bagi teman-teman yang mau belajar dari channelku untuk interview, aku ada dua playlist. Di atas ini adalah playlist tes interview, di samping yaitu playlist 50 pertanyaan interview kerja. Untuk playlist tes interview di atas, itu aku menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang aku bahas satu persatu. Di situ aku pengen teman-teman memahami maksud dari suatu pertanyaan satu persatu. Ada beberapa video yang aku cantumin ilustrasinya dan contoh jawabannya. Di atas teman-teman akan lebih banyak mendengarkan, ya, kayak gitu. Untuk playlist yang di samping 50 pertanyaan interview kerja, termasuk video ini, adalah playlist yang berisi video-video yang aku tunjukkan 50 latihan soal, kayak gitu. 50 latihan soal, 50 pertanyaan latihan yang nanti teman-teman itu praktekkan sendiri secara lisan. Jadi cara mainnya adalah nanti teman-teman dengerin video-video yang ada di playlist itu, termasuk video ini, teman-teman play, kemudian nanti pada saat teman-teman melihat pertanyaan ada di layar, teman-teman tinggal pause saja dulu videonya, kemudian teman-teman coba jawab satu persatu pertanyaan yang ada di layar secara lantang. Ngomong aja teman-teman. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman itu belum bisa ngejawab, atau bisa jawab masih belum yakin, atau belum lancar. Teman-teman nanti catat, kemudian teman-teman bisa riset. Ya, riset cari referensi kira-kira kalau beneran ditanya soal ini, aku jawabnya gimana ya. Kemudian teman-teman tinggal coba susun narasinya, terus dibaca gitu ya, dipahami kira-kira aku bakal ngomong gini aneh nggak ya gitu. Kira-kira bener nggak ya? Nanti kalau misalkan teman-teman masih belum yakin, bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng sama teman-teman yang sedang belajar pertanyaan yang sama. Kak, aku bingung kalau mau menjawab pertanyaan yang ini, boleh nggak jawabannya gini? Nah, nanti kita bisa diskusi. Baik pertanyaan yang ada di tes interview maupun yang ada di 50 pertanyaan interview kerja dari dua playlist ini, aku mengharapkan dan teman-teman ini sadari bahwa jangan pernah punya niat untuk menghafal pertanyaan maupun jawaban saat interview. Di sini teman-teman harus punya kesadaran bahwa aku belajar di sini untuk memahami. Kenapa? Karena interview itu bukan proses hafalan. Takutnya nanti teman-teman menggunakan metode menghafal. Kalau pertanyaannya bentuknya dirubah sedikit, nanti teman-teman bingung, nggak peka. Padahal seringkali teman-teman pada saat wawancara kerja, itu bentuk pertanyaannya tuh beda-beda, tapi sebenarnya meminta teman-teman itu menjelasin itu loh, ngejelasin bagian itu, hal itu gitu. Nah, seringkali kalau kita gagal memahami suatu pertanyaan, kita akan merasa apa? Wah, aku dijebak HRD nih, ada pertanyaan jebakan. Nggak ada teman-teman, HR atau user ya. Nggak ada yang mereka tuh membuka interview, menjalankan proses interview dengan sengaja mau ngejebak orang. Yang ada teman-teman itu apa? Yang ada teman-teman salah nangkep aja pertanyaannya, kayak gitu ya. Nah, yuk kita belajar bareng aja teman-teman. Untuk menjadi seorang personal assistant, biasanya tuh pertanyaan-pertanyaan seputar apa sih yang mungkin akan ditanyakan? Yang pertama jelas ya teman-teman ya, pertanyaan yang sifatnya umum. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Ceritakan tentang diri Anda dan latar belakang pendidikan Anda. Mengapa Anda tertarik untuk melamar posisi asisten pribadi atau personal assistant? Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Apa yang memotivasi Anda dalam pekerjaan sebagai asisten pribadi? Apa yang Anda harapkan untuk pelajari di posisi ini? Mengapa kami harus memilih Anda untuk posisi ini? Kapan Anda dapat mulai bekerja jika diterima? Apakah Anda bersedia
untuk mengikuti pelatihan tambahan jika diperlukan dan berapa gaji yang Anda harapkan. Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab pertanyaannya satu persatu. Jangan buru-buru ya. Teman-teman langsung ngomong aja sekarang. Pause videonya, rasakan mana pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman belum bisa jawab, belum lancar jawabnya, atau jawabannya kayak masih ragu. Nanti bisa dicatat dan teman-teman nanti riset jawabannya kayak gimana. Silahkan di pause video ini. Oke, teman-teman, di antara pertanyaan-pertanyaan ini, mana nih yang teman-teman masih ragu, belum lancar? Silahkan teman-teman coba. Coba tentukan jawabannya sendiri, estimasi kira-kira aku jawab gini bener nggak ya? Kayak gitu. Kalau masih ragu, tuliskan di kolom komentar. Kak, aku masih bingung kalau ditanya gini. Boleh nggak kalau ditanya gini, jawabnya gini? Nanti kita bisa diskusi bareng ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, selain pertanyaan sifatnya umum pada saat interview dengan HR untuk posisi PA, kemungkinan teman-teman juga akan ditanya yang berkaitan dengan pengalaman di masa lalu. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan muncul adalah sebagai berikut. Ceritakan pengalaman Anda sebelumnya sebagai asisten pribadi atau bidang terkait. Apa tugas yang paling Anda nikmati dalam posisi asisten sebelumnya? Bagaimana Anda mengatasi tantangan dalam pekerjaan sebagai asisten pribadi? Ceritakan pengalaman Anda dalam mengatur jadwal atasan. Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab pertanyaan ini satu persatu secara lantang, nggak usah buru-buru. Ngomong sendiri aja nggak masalah. Kalau di situ ada kaca, ngadep ke kaca. Lihat ekspresinya, lihat cara jawabnya. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum lancar cara jawabnya atau belum yakin jawabannya. Nanti boleh dicatat dan teman-teman nanti temukan jawabannya untuk riset di luar. Silahkan teman-teman pause videonya. Oke, teman-teman, di antara pertanyaan ini, apakah ada yang masih bingung? Kita lanjut ya ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan adalah yang berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan yang teman-teman miliki. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Apa keterampilan yang Anda miliki yang relevan untuk posisi ini? Bagaimana Anda mengatur waktu dan prioritas dalam pekerjaan sehari-hari? Apakah Anda memiliki pengalaman dalam menggunakan software manajemen waktu? Jika iya, yang mana? Oke, teman-teman nanti bisa ceritakan juga ya. Bagaimana Anda menangani dokumen dan arsip penting? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab pertanyaan ini satu persatu secara lantang. Ngomong sendiri ya di situ ya. Rasakan pertanyaan yang teman-teman belum yakin atau belum lancar cara jawabnya. Nanti dicatat pertanyaannya. Silahkan. Oke, teman-teman, di antara pertanyaan-pertanyaan ini ada yang masih bingung. Pokoknya kalau misalkan teman-teman ada jawaban tapi masih bingung atau nggak yakin, tuliskan di kolom komentar. Kak, boleh nggak kalau pertanyaannya gini, aku jawabnya begini, gitu. Nanti kita bisa diskusi bareng ya di kolom komentar. Oke teman-teman, kita lanjut pertanyaan lain yang mungkin akan ditanyakan untuk posisi personal assistant adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keterampilan tambahan. Misalkan pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apa yang Anda lakukan untuk mengelola stres di tempat kerja? Ceritakan tentang pengalaman Anda dalam menyusun laporan atau notulen. Bagaimana Anda menyiapkan pertemuan atau presentasi? Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk memastikan efisiensi dalam pekerjaan? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum tahu jawabannya, masih bingung, bisa jawab tapi kurang lancar, silahkan dipraktekkan, dicatat. Silahkan. Oke, teman-teman, di antara pertanyaan-pertanyaan ini ada yang masih bingung, jangan lupa dicatat. Nanti teman-teman coba temukan jawabannya sendiri dulu, nanti boleh didiskusikan di kolom komentar ya. Kak, boleh nggak pertanyaan ini aku jawab kayak gini? Nanti kita diskusi bareng. Mungkin nanti bisa dijawab oleh teman-teman job seeker lain yang sedang belajar pertanyaan yang sama. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Pertanyaan lain yang mungkin akan ditanyakan adalah pertanyaan yang berhubungan dengan situasional. Si HRD, Bapak Ibu rekruter, nanti akan membuat suatu kondisi, suatu permisalan, atau suatu permintaan untuk kita menerangkan suatu momen, baik itu momen yang sudah pernah kita alami sebelumnya, maupun kita diminta untuk membayangkan hal yang belum pernah kita alami sebelumnya. Nah, beberapa bentuk pertanyaannya kurang lebih kayak gini, teman-teman. Bagaimana Anda menangani situasi ketika ada konflik jadwal? Apa yang Anda lakukan jika Anda mendapatkan permintaan mendesak dari atasan?
Ceritakan tentang saat Anda berhasil menyelesaikan tugas di bawah tekanan. Bagaimana Anda mengatasi kesalahan dalam dokumen penting. Silahkan teman-teman di sini boleh pause videonya dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih bingung cara jawabnya atau belum lancar. Nanti boleh dicatat dan teman-teman dipersilahkan nanti untuk riset jawabannya secara mandiri. Silahkan. Oke, teman-teman, gimana soal pertanyaan-pertanyaan ini? Kita lanjut ya ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan. Untuk posisi PA atau personal assistant adalah pertanyaan yang mencoba menggali kreativitas teman-teman. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Jika Anda bisa memperbaiki satu hal dalam pekerjaan asisten pribadi, apa itu? Jadi ini misalkan kalau teman-teman udah pernah jadi PA ya, gitu. Coba kalau misalkan teman-teman bisa kembali ke masa lalu, memperbaiki tanggung jawab teman-teman atau pekerjaan teman-teman sebagai seorang PA di masa lalu, teman-teman mau ngelakuin apa, mengkoreksi apa. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga motivasi dalam pekerjaan Anda? Bagaimana Anda merayakan pencapaian tim dan ceritakan tentang pengalaman Anda dalam menangani tugas yang tidak biasa. Ini sering ditanyakan nih dengan bentuk yang lain ya, bentuk pertanyaannya. Silakan teman-teman di sini boleh pause videonya dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum lancar ngejawabnya, nanti boleh catat pertanyaannya dan coba susun jawaban secara mandiri. Silakan. Oke teman-teman, di antara pertanyaan ini ada yang masih bingung, yang masih nggak yakin, boleh diskusi di kolom komentar ya. Kak, boleh nggak pertanyaan ini aku jawab kayak gini? Nanti biar kita bisa diskusi bareng ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut pertanyaan-pertanyaan pada saat interview HR untuk posisi personal assistant yang mungkin akan ditanyakan adalah yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan konteksnya tuh kayak gini ya teman-teman semua ya. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerja? Apa yang Anda lakukan jika harus menyampaikan informasi yang sulit? Ini sering muncul nih dengan bentuk yang beda-beda nih. Bagaimana Anda menangani telepon dan email yang masuk secara bersamaan? Ceritakan pengalaman Anda dalam berkomunikasi dengan klien atau mitra bisnis. Ini juga mungkin akan ditanyakan nih, cukup sering muncul. Silakan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab secara lantang. Nggak usah buru-buru menyelesaikan satu video ini ya. Di pause, teman-teman ngomong sendiri. Yuk, rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum tahu jawabannya atau belum lancar cara menjawabnya, boleh dicatat. Silahkan. Oke, teman-teman, di antara pertanyaan-pertanyaan ini, apakah ada yang masih bingung? Kita lanjut dulu ya untuk ke pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan organisasi. Beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda mengatur dokumen dan file dengan efisien? Apa metode yang Anda gunakan untuk menjaga agar pekerjaan tetap teratur? Bagaimana Anda mengelola banyak atau beberapa proyek atau tugas sekaligus? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan semua tenggat waktu terpenuhi, semua deadline terpenuhi? Silahkan teman-teman boleh pause videonya dan coba jawab satu persatu pertanyaan ini. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum bisa jawab secara lancar, yang masih bingung atau malah belum tahu jawabannya sama sekali, boleh dicatat dan nanti teman-teman silahkan riset dulu. Silahkan. Oke, teman-teman, untuk pertanyaan-pertanyaan ini ada yang masih bingung? Nanti dicatat ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang mungkin muncul untuk melamar kerja sebagai seorang PA adalah yang berupa ini nih, etika dan keterampilan pribadi. Ini sering banget muncul, variasinya banyak banget teman-teman, etika dan keterampilan pribadi ini. Ini aku cantumin beberapa pertanyaan saja ya teman-teman ya. Pertanyaan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif? Ini sering muncul, bentuknya banyak banget teman-teman. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga suasana kerja tetap positif, kerja yang positif?
Ceritakan tentang pengalaman Anda dalam bekerja dengan tim yang beragam. Bagaimana Anda menjaga profesionalisme dalam pekerjaan. Ini juga sering muncul. Silahkan teman-teman boleh pause videonya dan coba jawab satu persatu pertanyaannya secara lantang. Oke, coba jawab satu persatu secara lantang. Latihan ngomong teman-teman di sini ya. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum yakin, yang masih ragu cara menjawabnya atau malah ragu dengan jawabannya. Teman-teman boleh catat dulu pertanyaannya, coba riset dulu. Keluar, kira-kira kayak gini tuh nanti jawabnya gimana ya? Kemudian teman-teman susun jawabannya secara mandiri dulu. Rasakan apakah jawaban tersebut sesuai menurut teman-teman ya. Pakai insting masing-masing. Teman-teman pasti punya journey ya, kayak gitu. Nanti kalau masih nggak yakin, tuliskan di kolom komentar. Boleh nggak kalau pertanyaan ini jawabannya kayak gini Kak? Nanti kita diskusi. Silahkan teman-teman boleh pause video ini. Oke teman-teman, gimana terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman ya. Yang mungkin akan ditanyakan pada saat interview sebagai seorang PA adalah pertanyaan ini tentang karir, aspirasi karirnya teman-teman. Ini termasuk pertanyaan yang sering muncul juga ya teman-teman ya. Beberapa pertanyaan yang aku kasih di sini adalah contohnya, di mana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Apa tujuan karir jangka panjang Anda? Apa yang Anda lakukan untuk mengembangkan keterampilan Anda di bidang asisten pribadi? Apakah Anda memiliki mentor dalam karir Anda? Jika ya, siapa dan bagaimana pengaruhnya si mentor itu? Silahkan teman-teman, boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Jangan buru-buru ya. Teman-teman tenang aja. Ngomong sendiri secara lantang, rasakan pertanyaan mana yang teman-teman masih bingung, yang masih kurang lancar cara menjawabnya. Nanti boleh dicatat pertanyaannya. Oke, teman-teman, gimana terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Apakah ada yang masih bingung, masih belum lancar? Boleh dicatat ya pertanyaannya buat belajar mandiri ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul pada saat teman-teman melamar kerja menjadi seorang PA adalah ini, teman-teman. Ini adalah 6 pertanyaan terakhir dari 50 pertanyaan yang mungkin akan muncul saat teman-teman interview dengan HR. Aku sebut sebagai pertanyaan penutup karena biasanya ini akan muncul dari tengah ke akhir kayak gitu. Beberapa pertanyaan yang mungkin muncul adalah sebagai berikut. Apa yang Anda harapkan dari pengalaman kerja ini? Apa ada hal lain yang ingin Anda sampaikan tentang diri Anda yang mungkin nggak ada di CV, misalkan gitu? Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang tugas dan tanggung jawab posisi ini? Apa harapan Anda terhadap manajer Anda? Bagaimana Anda menanggapi feedback dari atasan? Dan apa yang menurut Anda adalah kualitas terbaik sebagai seorang aspri? Aspri itu harus gimana sih? Nah, kayak gitu. Pernah nggak teman-teman dapat pertanyaan ini? Ini bentuknya juga macam-macam nih. Silahkan teman-teman boleh pause videonya dan coba jawab pertanyaan ini secara lantang. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum lancar, masih bingung cara jawabnya. Nanti boleh dicatat pertanyaannya dan teman-teman bisa riset secara pribadi. Kemudian teman-teman rangkai sendiri. Coba itu dipraktekkan semacam itu ya dengan pemahaman yang dimiliki. Nanti kalau masih ragu boleh didiskusikan di kolom komentar. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman semua, gimana soal pertanyaan-pertanyaan ini? Aku akan ulang lagi ya, teman-teman ya. Ini adalah 50 pertanyaan yang mungkin akan muncul. Nggak ada jaminan semua pertanyaannya muncul. Kalaupun muncul, bentuk pertanyaannya mungkin beda. Tapi seperti yang di awal tadi aku sampaikan bahwa jangan berusaha menghafal pertanyaannya, tapi pahami. Sebenarnya tuh pertanyaan ini itu merujuk ke poin apa sih? Apakah ke pengalaman kerja? Apakah ke skill? Apakah ke sertifikasi dan lain-lain. Nanti teman-teman kalau menggunakan metode pemahaman kayak tadi, pertanyaannya mau di otak-atik kayak gimana pun teman-teman tuh akan tenang. Oke, karena ya balik lagi, bentuk pertanyaan beda-beda bisa menanyakan hal yang sama. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar biar kita bisa diskusi. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ada diskusi lain, nggak harus soal interview atau latihan wawancara HR gitu ya, atau mungkin dengan user, teman-teman boleh hubungi aku lewat sosmedku. Misalkan mau diskusi macam-macam kayak gitu. Atau misalkan pengen diskusi kayak yang ada teman-teman di channel YouTubeku gitu ya, ngobrol-ngobrol santai seputar karir, boleh banget hubungin gratis ya teman-teman ya. Nanti kita
diskusi bareng. Kalau misalkan nanti teman-teman juga ada request, Kak, bikin ini dong, daftar pertanyaan latihan nih, aku besok kemungkinan mau interview untuk posisi ini gitu. Nah, nanti aku coba bikinin daftar pertanyaannya biar teman-teman tahu challenge-nya gimana, biar dadakan. Ingat ya teman-teman ya, video ini, video di playlist 50 pertanyaan interview, itu adalah video untuk teman-teman latihan ngomong. Ya, jadi jangan komentar, Kak, kunci jawabannya mana, Kak, jawabannya mana. Itu teman-teman sendiri yang menyusun. Kalaupun teman-teman pengen tahu yang ada jawabannya, bukan di playlist 50 pertanyaan interview kerja ini. Tapi teman-teman cek playlistku yang judulnya tes interview. Oke, paling sementara itu dulu dari aku. Terima kasih. Semoga teman-teman sukses dalam belajarnya. Semoga yang menghadapi interview aku doain bisa lolos sampai dengan teman-teman memperoleh pekerjaan impian. Sampai ketemu di video selanjutnya.